Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ideo Ayu Lisna Natalia dengan NIM 22110313778. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai analisis artikel MPK Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Pada slide pertama, terdapat judul dari artikel yang saya download dan analisis, yaitu Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada slide kedua, saya menampilkan sebuah paragraf yang mewakili alasan penulis mengapa melakukan penelitian terhadap pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Nah, paragraf tersebut adalah rendahnya rasio pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta kebijakan pemerintah yang berbelit-belit menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perpajakan serta mengevaluasi kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, jika dilihat dari bentuk tulisan atau sifat isinya, paragraf ini termasuk paragraf argumentatif karena berisi informasi dan fakta-fakta yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Nah, jika dilihat dari letak kalimat utamanya, paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Paragraf ini biasanya dikembangkan dengan metode berpikir deduktif dari umum ke khusus. Nah, yang ketiga, pada slide ketiga saya menampilkan dua contoh kutipan. Nah, kutipan yang pertama yaitu rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan masih banyak permasalahan terkait perpajakan di Indonesia. Penelitian ini yang dilakukan oleh Ragimum 2014, Rahman 2017, dan Said 2017 menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak relatif rendah. Kurangnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi berbagai basis data dengan informasi yang relevan, sanksi pajak yang lemah, aturan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit, serta masih banyaknya praktik penghindaran pajak. Yang kedua, yaitu penelitian mengenai dampak kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak juga telah dilakukan oleh Wirawan Danoviari 2017, Geger 2012, dan Sarakoglu dan Caskarlu 2011. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk memperluas penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Kedua, contoh kutipan yang saya ambil ini merupakan contoh kutipan tidak langsung. Nah, apa itu kutipan tidak langsung? Nah, kutipan tidak langsung dapat diartikan sebagai meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Nah, penulisan mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis. Nah, teknik penulisan kutipan tidak langsung ini yaitu yang pertama, kutipan disatukan dengan teks. Yang kedua, yaitu spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Yang ketiga, tanpa adanya tanda petik 2. Yang keempat, mencantumkan nama belakang atau nama pengarang dan juga tahun. Pada contoh kedua kutipan yang saya kemukakan tadi, nama pengarang dan juga tahunnya,
yaitu pada kutipan yang pertama, yaitu Ragimum tahun 2014, Rahman tahun 2017, dan Said tahun 2017. Nah, pada contoh kutipan yang kedua, yaitu nama pengarang dan juga tahunnya, Wirawan dan Noviari tahun 2017, Gerger tahun 2012, Saracoglu dan juga Caskurulu tahun 2011. Nah, penulisan contoh kutipan yang saya ambil tersebut juga tidak menggunakan tanda petik 2, dan penulis hanya mengambil intisari dari pendapat para ahli tersebut dan disatukan dengan pendapat beliau. Teman-teman, kita menuju slide terakhir, yaitu penulisan daftar pustaka. Nah, sesuai dengan kutipan yang saya contohkan tadi, kedua kutipan yang saya contohkan tadi, daftar pustaka yang muncul pada kutipan yang pertama, yaitu A. Said EW 2017, Jurnal Teks Policy in Action 2016, Teks Amnesty Experience of the Republic of Indonesian Laws, volume 6, nomor 16 pada halaman 1-9. Yang B yaitu nama penulisnya Ragimum tahun 2014 yang berjudul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Indonesia. Wilayahnya atau tempatnya tersebut yaitu di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang C, nama penulisnya yaitu Rahman A pada tahun 2017. Disertasi yang berjudul Tax Compliance in Indonesia, The Role of Public Official as Tax Appraisers di Universitas of Twente. Nah, untuk contoh kutipan yang kedua, saya juga mendapatkan 3 daftar pustaka yang ditulis oleh penulis. A yaitu Geger tahun 2012. Judulnya yaitu Tax Amnesty and Tax Compliance in Turkey pada International Journal of Multidisciplinary Thought, volume 2, nomor 3 pada halaman 107 sampai 113. Yang B yaitu Wirawan dan Noviari tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Kebijakan Teks Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, volume 21, nomor 3, penomoran halaman 2165 sampai 2194. Yang C yaitu Saracoglu dan Caskurulu pada tahun 2011 dengan judul Tax Amnesty with Effect and Affecting Effect, Tax Compliance, Tax Audit and Enforcement Around, merupakan juga jurnal internasional of Business and Social Science, volume 2, nomor 7, penomoran halaman 95 sampai 103. Nah, baik, dari kedua contoh kutipan di atas, penulis sudah menulis daftar pustaka dengan benar, di mana penulis menulis nama pengarang atau nama penulis, tahun, dan juga judul beserta sumber. Nah, sumber ini biasanya dari jurnal online, karya-karya ilmiah lainnya seperti disertasi dan juga jurnal internasional. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila mana ada salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.